Bab 341 Bantuan dari Thailand. Bagaimana dengan Paman dan Bibi? Hampir pada saat yang bersamaan, Weni dan Odele berbicara bersamaan, dan kedua wanita itu saling bertaapan setelah mengatakannya. Aku menyentuh kepalaku dengan sedikit canggung, aku sudah menghubungi seseorang untuk membantuku memeriksanya, tetapi jelas tidak mungkin untuk mengetahuinya hari ini. Dalam beberapa hari, kita harus menstabilkan keluarga Gong dan tidak membiarkan mereka menyadarinya. Jadi dalam beberapa hari ke depan, aku akan tetap sama seperti sebelumnya, berpura-pura tunduk pada keluarga Gong. Weni berkata, kalau begitu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku menggelengkan kepala dan berkata, sekarang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya bisa menunggu. Alex mengangkat alisnya, apa? Hanya bisa menunggu. Bukankah itu sama saja dengan dikontrol oleh keluarga Gong? Tidak ada cara lain, kita sekarang hanya bisa menunggu, ketika temanku yang lain mengaturnya dengan baik, kita baru bisa bertindak. Sekarang kita hanya bisa berharap email bisa berhasil, sehingga seluruh rencana bisa berjalan lancar. Petik 2. Aku berkata dengan tidak berdaya. Aku tiba-tiba teringat perkataan Denny Tong, kemudian aku menelepon Jack. Aku bertanya, Kak Jack, dapatkah kamu membantuku pikirkan, dulu apakah aku pernah menyinggung orang asing? Jack hendak berbicara, tetapi ketika dia mendengar aku mengatakan itu, dia sangat jelas tertegun sejenak. Beberapa waktu kemudian dia baru berkata, tidak ada, waktu itu di penjara hanya ada kita beberapa orang, setelah keluar, aku pergi ke Thailand, dan kamu di kota Shanghai, bagaimana bisa menyinggung orang asing? Aku menghela napas, Denny Tong mengatakan kepadaku bahwa dia membantuku menemukan beberapa petunjuk, bos di balik penculikan Adam Luo mungkin adalah musuhku di luar negeri, tetapi setelah aku memikirkannya aku tidak bisa memikirkan siapa orang itu. Jika ada, itu hanya Timothy. Tentu saja, aku tidak mengatakan perkataan itu, bagaimanapun, Jack pernah mengatakan kepadaku bahwa Timothy telah dikirim ke penjara Thailand olehnya, dan dia tidak bisa bangkit lagi. Jack sangat jelas juga merasa bingung untuk waktu yang lama, dan akhirnya tidak mendapatkan kesimpulan. Dia bertanya kepadaku, kalau begitu apakah kamu pernah berpikir, apakah kamu pernah menyinggung teroris di Thailand atau tidak? Teroris. Aku mengerutkan kening dan tiba-tiba teringat satu nama, apakah kelompok tentara bayaran yang pernah kita bunuh sebelumnya? Tetapi kemudian aku bingung lagi, sekelompok tentara bayaran itu semua anggotanya sudah hampir ditangkap semua, mana ada kesempatan untuk mereka keluar dan membuat masalah? Apalagi tentara bayaran, jika mereka memiliki rencana semacam itu, waktu itu mereka juga tidak akan bisa semuanya ditangkap oleh kami. Setelah berpikir lama dengan Jack, aku tidak bisa mendapatkan kesimpulan, aku terpaksa menyerah akan topik ini dan bertanya, Kak Jack, berapa lama orang yang kamu kirim ke kota asalku, kota Guilin, tiba di sana? Mereka seharusnya akan segera tiba. Orang-orang ini bukan dari Thailand, mereka adalah saudara yang aku kenal di penjara sebelumnya. Kemudian mereka berkembang di dalam negeri, mereka tidak mengikutiku. Tetapi persaudaraan kami juga tidak dangkal. Jack berkata dengan penuh percaya diri. Awalnya aku sedikit khawatir ketika aku mendengar perkataannya, tetapi ketika aku mendengar Jack yang biasanya tidak pernah mempercayai orang, bisa berkata begitu, sedikit keraguan di hatiku pun menghilang. Aku berkata lagi, bagaimana dengan saudara-saudara dari Thailand? Kira-kira berapa lama mereka akan sampai? Beberapa hari ini, aku harus menahan keluarga Gong untuk mencegah mereka curiga, kalau tidak itu akan membuat mereka berwaspada. Jack berkata, jangan khawatir, aku memasukkan semua saudara yang bersedia pergi ke grup wisata, mereka akan pergi ke kota asalmu, dan siang ini mereka akan berangkat, dihitung berdasarkan waktu, mereka seharusnya dapat tiba malam ini. Tiba-tiba aku teringat sesuatu hal dan bertanya, tunggu, mereka tidak bisa bahasa sini, apakah ini akan berpengaruh? Haha, Roman, kamu jangan khawatir, sebelumnya aku sudah memikirkan hal-hal ini. Itu juga merupakan takdir, waktu itu ada seorang saudara dibebaskan dari penjara, dan dia meninggalkan kota Shanghai, dia frustrasi dan pergi ke kota Guangxi, aku sudah meneleponnya, nanti dia akan dapat membantu kita. Petik 2. Setelah Jack selesai mengatakannya dia terdiam sejenak, dan kemudian berkata, jangan khawatir, mereka akan menghubungimu nanti, kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Roman, kamu sendiri harus berhati-hati, tindakan keluarga Gong kali ini telah menunjukkan bahwa keluarga ini benar-benar tidak sesederhana itu, jika nanti mereka benar-benar terancam olehmu, mereka mungkin tidak akan mempertimbangkan hukum di Cina, mereka dapat melakukan apapun jika sudah terlalu cemas. Petik 2. Aku hendak menjawab, dan aku mendengar Jack berkata, selain itu, mungkin kamu tidak suka mendengarnya, tetapi aku pikir aku masih harus mengingatkanmu, keluarga pacarmu itu, bagaimanapun mereka mengenakan pakaian yang sama dengan keluarga Gong, kamu harus memikirkannya baik-baik pada saat yang diperlukan, jangan tertipu. Aku tidak akan mengatakan hal lainnya,
agar tidak melukai persaudaraan kita. Petik 2. Aku tidak menjawabnya. Aku tersenyum pahit dalam hatiku, memang, keluarga Bai melawanku bukan sekali atau dua kali, setiap kali, melalui rekonsiliasi, mereka menyuruhku melepaskan orang-orang keluarga Gong, sebenarnya mereka sangat jernih di hati mereka mengenai hasilnya. Jack berkata, sudahlah, aku mengatakannya sampai di sini dulu, Bruce, Roga, dan Dwayne akan ke sana, nanti jika kamu ingin tahu situasinya, kamu dapat menghubungi mereka. Oh iya, aku akan menyuruh orang mengirimkan kontak mereka di Cina kepadamu. Petik 2. Setelah mengatakannya, Jack menutup telepon, dan segera ponselku berdering, itu adalah SMS dari Jack, ada 3 nomor tertulis di sana, yaitu nomor Bruce, Roga, dan Dwayne. Aku merasa hatiku menjadi hangat, bagaimanapun, teman-teman yang pernah berjuang bersama di Thailand, pada saat ini, hanya mereka yang mau membantuku dengan tulus, jadi mereka rela datang dari Thailand. Setelah menghitung waktu, pada saat ini mereka seharusnya masih dalam perjalanan ke bandara, aku menelepon Bruce dan itu segera tersambung, aku bertanya dalam bahasa Thailand, Bruce. Aku Roman. Awalnya Bruce menjawab dengan lesu, ketika mendengar bahwa itu adalah aku, dia langsung bersemangat, Roman. Ternyata kamu, sahabatku, bagaimana kabarmu sekarang? Aku berkata sambil tersenyum, aku sekarang baik-baik saja, keluarga Gong belum melakukan apapun kepadaku untuk saat ini, hanya saja aku minta maaf, masalah kali ini awalnya tidak ada hubungannya dengan kalian, tetapi malah harus melibatkan kalian. Bruce tertawa dan berkata, tidak, karena kita adalah teman, hal kecil seperti ini, bagaimana bisa dibilang melibatkan? Jika bukan karenamu, waktu itu aku mungkin sudah dilempar ke sungai. Selain itu, jika bukan karena bantuanmu, aku masih tidak bisa mengenal Tuan Suchard, aku tidak bisa membalas jasamu. Petik 2. Aku tersenyum dan berkata, kalian bertiga semuanya ada di sana sekarang. Kalian seharusnya sudah tahu seluk-beluk masalah ini, jadi aku tidak akan membahasnya secara detail dengan kalian lagi. Ya, Tuan Jack sudah memberitahu kami sekarang sedang dalam perjalanan ke bandara, kira-kira kami akan tiba di kota Guilin pada malam hari. Bruce tersenyum dan berkata, nanti kami ingin melihat pemandangan kota Guilin, dengar-dengar pemandangannya sangat indah. Aku berkata, tentu saja, aku akan kembali ke kota Guilin untuk mengajak kalian berjalan-jalan secara pribadi ketika aku menyelesaikan urusan temanku yang lain di sini. Aku berpikir sejenak, hal ini memang telah aku masukkan dalam agenda, tidak peduli untuk mengunjungi orang tuaku, atau mengunjungi mereka, setelah menyelesaikan masalah di sini, aku harus kembali. Bab 342 sudah ada kabar. Kemudian aku mengobrol dengan Roga dan Dwayne sebentar, mereka berdua terkejut dan sangat senang ketika mereka tahu itu adalah panggilan telepon dariku, aku mengatakan sudah lama tidak bertemu, kebetulan memanfaatkan waktu mereka bertiga kembali ke kota Cina, setelah aku kembali ke kota Guilin, aku akan membawa mereka untuk berkeliling, itu dapat dianggap melakukan hal yang sudah seharusnya aku lakukan. Ketiganya setuju dengan gembira, kemudian kami menutup telepon. Setelah menutup telepon, aku merasa lega, dan aku berkata, sudah ada tindakan di sisi orang tuaku, kita sekarang hanya harus menahan kecepatan langkah keluarga Gong. Karena mereka begitu yakin aku akan dipersulit oleh mereka, maka aku akan membiarkan mereka mendapatkan yang mereka inginkan. Petik 2. Odele tiba-tiba berkata, Roman, pernahkah kamu berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir Mark dipindahkan dari Departemen Kehakiman ke penjara? Odele tidak melanjutkan perkataan berikutnya, tetapi aku sudah mengerti apa yang dia maksud. Jika aku menipu keluarga Gong hari ini, hukuman Mark telah dikurangi menjadi kurang dari 3 tahun, tetapi dia dipindahkan ke penjara besok, maka mereka akan segera mengerti bahwa mereka telah dibodohi olehku, maka bukan tidak mungkin mereka akan melakukan suatu hal yang mengerikan. Aku berkata sambil tersenyum, aku juga pernah memikirkan hal ini sebelumnya, jadi ketika aku meminta email untuk berbicara dengan keluarganya, aku sengaja mengatakan untuk meminta mereka memberitahu kabar lain, dan menunda pengiriman Mark ke penjara selama 7 hari. Ini tidak hanya bisa memberi kita waktu, tetapi juga membingungkan audiovisual keluarga Gong, membuat mereka terus mencari cara untuk meminta bantuan menggunakan hubungan, sehingga kita bisa memenangkan lebih banyak waktu. Petik 2. Ekspresi wajah Odele berubah terus-menerus, dan akhirnya dia mengacungkan jempol dan berkata, Roman, jika kamu di zaman kuno, kamu pasti akan menjadi orang yang diberi gelar Perdana Menteri. Aku berkata, Bu Odele, kamu jangan begitu memujiku, ini juga dipaksa keluar. Keluarga Gong sekarang selalu ingin membunuhku setiap waktu, jika aku tidak pintar, mungkin akan menjadi foto lama yang tergantung di dinding. Petik 2. Weni tertawa, menepuk-nepuk pundakku, dan berkata, Roman, kamu ini, sudah saat seperti ini masih bercanda. Aku menyentuh kepalaku, pokoknya, sekarang hanya bisa begini saja.
Jika semuanya telah diatur dengan baik, aku yakin orang tuaku tidak akan mengecewakanku. Setelah pengaturan dan canda seperti itu, tiba-tiba aku merasa suasana hatiku tampak jauh lebih baik, setidaknya tidak sefrustasi sebelumnya. Segera aku menerima panggilan telepon dari email, dia memberitahuku bahwa keluarganya telah setuju dan bersedia menemaniku melakukan pertunjukan ini, tetapi kelak mereka ingin meminta satu bantuan kepadaku. Aku menyetujuinya tanpa ragu, bercanda, apa yang bisa lebih penting bagiku sekarang daripada nyawa orang tuaku dan Adam Luo. Selama mereka bisa diselamatkan, persyaratan apa yang tidak bisa aku setujui. Email juga merasa lega, dia berkata sambil tersenyum, aku pikir kamu tidak akan menyetujuinya. Aku berkata, email, kamu dan keluargamu telah banyak membantuku, apakah sulit menyetujui satu permintaan kalian? Selain itu aku pasti akan berusaha melakukan yang terbaik. Email berkata, itu bagus, Roman, kamu harus lebih berhati-hatilah. Aku akan segera memberitahu mereka. Aku dan email menutup telepon, meskipun aku memberikan sebuah janji, tetapi sebaliknya, aku juga mendapat bantuan dari keluarga email dalam pertarungan dengan keluarga Gong kali ini, peluangku untuk menang meningkat banyak. Bagaimanapun, tidak peduli kapanpun itu, orang yang memiliki uang selalu tidak bisa menang dari orang yang memiliki kekuatan. Karena sekarang di bar, kami menunggu hingga bosan, Weni berkata, kalau tidak, bagaimana jika aku menyanyikan sebuah lagu untuk kalian? Aku tertegun, Weni kamu bisa bernyanyi. Wajah Weni memerah, dia memutarkan matanya padaku dan berkata, yang kamu tidak tahu masih banyak. Setelah selesai mengatakannya Weni merapikan rambut kecilnya yang berantakan, dia berjalan ke konsol mikrofon bar dan menyalakan saklar, suasana di bar tiba-tiba berubah. Weni berkata, Roman, aku juga akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Aku punya kabar. Kak Roman, aku punya kabar Adam Luo. Weni belum menyelesaikan perkataannya, seorang pria bergegas masuk dari pintu, dan kami semua menoleh. Ternyata pria itu adalah anak buah Zarki, sekarang dia sedang menatap kami dengan terengah-engah. Pria itu berkata dengan serius, Kak Roman, kami telah menemukan berita tentang Kak Adam Luo. Tadi aku tidak mendengarnya dengan jelas, pada saat ini, aku berdiri dari bangku dengan gembira, bahkan Weni yang duduk di konsol dengan kesal pun tidak aku perhatikan. Alex dan Odele juga bergegas berbalik, pada saat ini, banyak matanya menatap lurus ke arah pria itu, wajah pria itu menjadi pucat dan dia sedikit tersenyum, kami sudah menemukan berita tentang Kak Adam Luo. Di mana dia? Aku bergegas bertanya, sambil berbicara, aku meraih pundak pria itu dengan bersemangat. Meskipun dia terlihat jauh lebih kuat dariku, tetapi saat ini aku secara tidak sadar mencengkramnya, dan dia tidak bisa membebaskan diri. Pria itu berjuang melepaskan dirinya sejenak, ketika dia menyadari tidak bisa lepas, dia berkata dengan tidak berdaya, kami baru saja menemukan informasi di tempat lain. Beberapa hari yang lalu, ada seorang pria dibawa pergi, beberapa orang itu terlihat sangat galak, pemilik toko sebelah sudah memperhatikannya, tetapi dia tidak berani mengatakannya, hari ini kami pergi menanyakannya, mereka dipaksa hingga tidak berdaya, lalu baru diam-diam memberitahu kami. Kemudian kami membandingkan informasinya, Kak Adam Luo diculik oleh organisasi lokal di kota Shanghai, tetapi kami belum tahu organisasi mana itu. Petik 2. Aku mengerutkan kening, berapa lama waktu yang kalian perlukan untuk menemukan nama organisasi itu? Ketika pria itu berbicara sampai di sini, aku syok, ternyata benar mereka meminta bantuan pasukan triad lokal, aku merasa bahwa kami selangkah lebih dekat dengan kebenaran. Karena perhatian kami akhir-akhir ini dialihkan pada masalah ini, kami semuanya tegang. Pada saat ini, ketika mendengar kabar ini, aku tidak bisa menahan diri maju lebih dekat, namun, aku tidak memperhatikan kakiku, Odele langsung terjatuh ke arahku. Aku terkejut dan segera melepaskan pria itu, aku melangkah maju, dan langsung menggendong Odele, Odele berteriak, dan dia menekan suranya di udara. Aku melihat mata Odele yang bercahaya, kulitnya putih dan sempurna tanpa cacat, aku tidak bisa menahan diri untuk menelan air liur. Odele juga tertegun, saat kami merespons pada saat berikutnya, Odele meloncat turun dari lenganku, dan aku berdeham untuk menyembunyikan rasa maluku. Namun Weni kebetulan berjalan mendekat, pada saat ini, wajahnya terlihat kesal, dia memelototiku dengan galak, dan melirik Odele dengan sedikit tatapan permusuhan. Odele tidak mengalah, dia mendengus dan balik memelototinya. Aku berdeham dan berkata, ayo kita dengarkan apa yang mereka katakan lagi. Setelah aku selesai mengatakannya, aku melihat ke pria yang tampaknya belum merespons, kamu terus katakan saja. Pria itu mengangguk dengan bodoh dan lanjut berkata, kami sekarang sedang diam-diam menyelidiki orang-orang itu, dan memeriksa di organisasi mana mereka berada. Tetapi proses ini mungkin tidak singkat. Di kota Shanghai, ada banyak organisasi besar seperti kami, tetapi kami pada dasarnya saling kenal.
Oleh karena itu, kami pada dasarnya menyimpulkan bahwa mereka adalah organisasi kecil, tetapi organisasi seperti itu sangat banyak di kota Shanghai, jadi ketika dicari. Bab 343 Weni mengungkapkan perasaannya. Aku menyalakan sebatang rokok, melepaskan pria itu, dan bertanya kepadanya, kalau begitu, paling cepat berapa lama waktu yang kalian butuhkan? Melihatnya yang ragu-ragu, aku mengerutkan kening, lupakan saja, aku akan menanyakannya sendiri pada Zarki, kamu pergi untuk membantu mereka saja dulu. Setelah aku selesai mengatakannya, aku mengeluarkan ponselku dan menelpon Zarki, aku mendengar dering panggilan telepon, aku menyesuaikan nada bicaraku dan berkata, Zarki, selamat, aku dengar organisasi fraternal kalian sudah mengetahui keberadaan saudaraku Adam Luo. Di sisi Zarki sana sangat berisik, tampaknya seperti di pasar malam, headphone penuh dengan teriakan penjual, dan Zarki berteriak, apa? Kak Roman, apa yang tadi kamu katakan? Di sini terlalu berisik, aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Petik 2. Zarki berkata sambil berjalan ke tempat terpencil, dan segera Zarki berkata lagi, Kak Roman, sekarang aku bisa mendengarmu dengan jelas, apa yang tadi kamu katakan? Aku berkata, apakah kalian sudah memiliki berita Adam Luo? Zarki tertawa, hahaha, kami baru saja mengetahui bahwa saudaramu yang bernama Adam Luo itu dibawa pergi oleh geng sosial kecil di kota Shanghai, tetapi karena kejadian ini tampaknya tidak sederhana, jadi mungkin perlu sedikit waktu untuk mengetahui keberadaan spesifiknya. Petik 2. Setelah mengatakannya, Zarki seolah-olah teringat akan sesuatu, dia memanggil seorang pria dan membisikkan beberapa patah kata padanya, karena itu di telepon, jadi aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Setelah Zarki selesai mengatakannya, aku bertanya, baiklah, apakah kalian punya waktu spesifik, aku dan teman-temanku tidak mungkin terus menunggu di sini. Zarki terdiam sesaat, dan nadanya tiba-tiba meningkat 8 oktav, Kak Roman, apakah kamu ingin membohongi kami? Aku berkata dengan ringan, uangnya ada di sini, jika kamu memiliki kemampuan datanglah untuk mengambilnya. Kalau tidak, bahkan jika itu diberikan kepadamu, kamu juga belum tentu memiliki nyawa untuk mengambilnya. Zarki dan aku berselisih, tidak ada yang mau mengalah, dalam nada bicara kami penuh dengan aroma bubuk mesiu. Lalu di sisi sana telepon tiba-tiba menjadi sunyi, dan aku hanya bisa mendengar suara teriakan pasar malam di telingaku, namun di sisiku malah lebih tenang, meskipun kami berada di sebuah bar, tetapi tidak ada yang lain selain kami beberapa orang dan beberapa bawahan. Hehe, Kak Roman, bagaimana mungkin kamu adalah pembohong? Aku sudah lama melihat kamu tidak biasa, tadi aku hanya bercanda denganmu. Aku tidak mengalah sedikit pun, dan akhirnya Zarki yang mengalahkan dan berinisiatif mengatakannya. Aku tersenyum, baiklah, kalau begitu aku menerima jasamu. Karena kamu sudah mengatakannya sampai di tahap ini, sekarang bisakah kamu memberitahuku waktu spesifiknya, aku hanya peduli dengan hasilnya, aku tidak ingin tahu bagaimana kalian mencarinya. Zarki meragu sejenak dan berkata, paling lambat besok. Besok kami pasti akan dapat menemukan kabar tentang Adam Luo. Kami sebelumnya telah mengirim semua saudara kami untuk mencarinya, selain itu aku sudah menghubungi beberapa teman untuk meminta bantuan mereka. Mengenai jasa, lupakan saja, karena kamu dan aku melakukan bisnis, maka kita harus tampak seperti sedang melakukan bisnis. Petik 2. Aku menjawabnya dengan beberapa kalimat lalu menutup telepon. Dari perkataan Zarki sangat jelas, dia tidak tahu asal-usulku, dia juga tidak ingin tahu asal-usulku. Tujuan dia memanggilku Kak Roman, juga hanya karena aku dan dia memiliki bisnis. Oleh karena itu, di matanya, aku mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berteman dengannya yang sebagai ketua organisasi fraternal, dan aku hanya bisa tersenyum pahit. Namun, Zarki berkata dengan begitu percaya diri, aku juga merasa lega. Satu-satunya kekhawatiran di hatiku sekarang adalah bagaimana membawa Adam Luo kembali jika aku menemukannya. Aku tidak punya kekuatan di kota Shanghai, aku hanya bisa mengandalkan kekuatan kepolisian, tetapi justru karena di kepolisian aku bekerja sama dengan orang yang di belakang layar dan beberapa teman, sehingga menyebabkan semua ini terjadi hari ini. Aku menepuk keningku dengan sedikit sedih, masalah ini memang sedikit sulit diatasi. Melihat penampilanku yang seperti ini, baik Alex maupun Odele mereka tidak datang menggangguku, tetapi terdengar suara langkah kaki datang dari belakangku. Aku menoleh, dia adalah Weni yang selalu sopan dan berempati, dia tersenyum kepadaku. Ada apa, Weni? Aku bertanya. Weni memang berempati, sejak sebelumnya aku melakukan beberapa kali panggilan telepon, aku sudah bisa melihatnya karena dia berinisiatif menghindari masalah ini, sekarang dia tahu bahwa aku sedang memikirkan beberapa hal penting, dia masih berjalan datang, seharusnya ada sesuatu yang ingin dia katakan padaku. Weni mengerjapkan matanya, aku merasa itu menarik, pada saat itu, aku bahkan merasa jiwaku keluar dari pikiranku.
Weni mendatangiku dan duduk di sebelahku, dia berkata dengan perlahan, Roman, sudah berapa tahun kita saling kenal? Aku pikir Weni punya pemikiran atau spekulasi yang ingin diberitahu kepadaku, tidak disangka dia malah menanyakan hal ini, aku hanya bisa menjawab, 7 tahun, ada apa? Sudah 7 tahun, waktu berlalu terlalu cepat. Weni mendongak dan menatap lampu dinding bintang di bar, sepertinya dia sedang mendesah, sebenarnya, kamu mungkin tidak tahu, dulu apa yang paling aku inginkan adalah bisa menggantikan Keisha dan menggantikan posisinya di sisimu. Sayangnya, tidak pernah ada kesempatan untuk itu. Aku tidak tahu apa yang dia maksudkan dengan ini, jadi aku tidak menjawab, dan aku bersiap untuk mendengar apa yang dia katakan selanjutnya. Weni melirikku dan menjilat bibirnya, aku selalu berpikir, apa yang aku tidak lebih baik dari Keisha, tetapi aku tidak menemukan jawabannya sampai aku bertemu denganmu lagi di kota Shanghai waktu itu, aku baru memahami ternyata Keisha tidak lebih baik dariku, hanya saja waktu dia bertemu denganmu sangat pas, dan kamu terlalu dini mengenalnya. Petik 2. Aku berkata, Weni, aku kuliah 4 tahun, sekarang aku sudah lulus 3 tahun. Mengapa kamu harus begini? Weni menggelengkan kepalanya, aku hanya ingin berusaha, kehidupan bisa memiliki penyesalan, tetapi aku tidak bisa menerima memutuskan menyerah sebelum aku berusaha, ini bukan gayaku. Tidak ada angin di bar, tetapi saat ini aku melihat rambut kecilnya terangkat dan berkibar lembut di depan mataku. Aku masih tidak berbicara, saat ini, aku tidak tahu bagaimana menjawab topik ini, aku hanya bisa terdiam dengan canggung. Terlebih lagi, hanya ada 2 hal dalam pikiranku saat ini, menyelamatkan Adam Luo, dan melindungi keselamatan orang tuaku. Bagaimanapun, masalah ini disebabkan olehku, jika ada sesuatu yang terjadi dengan mereka, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Weni adalah seorang gadis dengan hati yang kuat, setidaknya menurutku, percaya diri, optimis, adalah penilaianku untuknya, tentu saja, tubuh yang indah dan sempurna tak perlu dikatakan. Saat ini, dia juga tampaknya tidak terganggu oleh keheningan yang aneh ini, dia lanjut berkata, setelah lulus, aku pergi bekerja di sebuah perusahaan keuangan. Meskipun aku telah memiliki beberapa prestasi, tetapi aku selalu merasa bahwa kemampuanku belum sepenuhnya dikeluarkan, lalu aku pergi ke perusahaan modal Ventura. Dimulai dari karyawan kecil dan naik sedikit demi sedikit, kinerjaku selalu menjadi yang tertinggi di seluruh grup, dan visiku tentang prospek investasi lebih baik, dewan direksi memberiku sedikit saham, meskipun tidak banyak, tetapi bagiku, jika ditukar dengan uang tunai itu sudah cukup untuk masa depanku. Bab 344 sejak hari itu. Aku merasa ada sesuatu yang perlahan mengencang di hatiku, tekanan yang tak terlihat datang, aku mengambil napas dalam-dalam, menyalakan sebatang rokok, dan diam-diam mendengarkan Weni menceritakan kisahnya. Kemudian aku dipromosikan menjadi manajer umum perusahaan, dan dewan direksi menyetujuinya, tidak ada yang merasa keberatan. Aku bekerja di perusahaan selama 3 tahun, meskipun kualifikasiku tidak mencukupi, tetapi kinerjaku sulit untuk dilampaui oleh banyak orang dalam seumur hidup mereka, ini juga merupakan modalku. Petik 2. Mata besar Weni penuh dengan energi, tetapi ketika aku melihatnya, aku menyadari bahwa mata yang menawan itu dipenuhi dengan kepenatan dan kelelahan. Kemudian aku lelah, tepat sebelum aku pergi ke Thailand. Aku tidak pernah menyerah untuk mencari tahu kabarmu di beberapa tahun ini, tetapi kamu terus bersama Keisha ketika kuliah, meskipun kalian tidak lagi bersama setelah lulus, tetapi kamu masuk penjara karena direkrut Elina, aku pernah memiliki pemikiran untuk melakukan perjodohan. Tetapi ketika aku melihat para pria yang dijodohkan, kebanyakan dari mereka sangat genit, tatapan mata mereka ketika menatapku semuanya seperti sangat ingin memakanku sedikit demi sedikit ke dalam perut mereka, lalu aku merasa takut. Asap rokok yang menyala melayang di udara hingga ke sebelah Weni. Hidung mungil Weni sedikit berkedut, dia memelototiku dengan sedikit kesal, dan lanjut berkata, Roman, sebenarnya, aku juga hanya seorang wanita, yang aku inginkan adalah sebuah pelukan, tetapi aku menyadari bahwa pria yang aku temui, selain kamu, tidak ada yang bisa. Petik 2. Aku langsung terdiam. Roman, apakah kamu tahu kapan aku mulai menyukaimu? Weni menoleh untuk menatapku, tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan, ketika dia mengatakan itu, wajahnya memerah, tetapi ketika aku melihat lebih cermat, itu sepertinya hanya ilusi. Aku hanya menganggap karena cahaya di bar berbeda dengan luar, sehingga membuatku pusing sekarang. Aku menggelengkan kepala, tersenyum pahit dan berkata, jika aku tahu seorang gadis sebaikmu menyukaiku, ekorku telah lama terangkat hingga ke langit. Weni bercanda dan berkata, apakah Keisha tidak baik? Dia memang baik juga, tetapi tidak sepertimu, kalian adalah 2 tipe. Aku melihat pipi Weni, perasaanku bercampur aduk.
Weni menuangkanku cangkir air putih dingin dari meja di sebelahnya, dan menuang segelas lagi untuk dirinya. Dia menyesapnya sedikit dengan lembut dan berkata, apakah kamu masih ingat pentas seni waktu baru masuk kuliah waktu itu? Aku mengangguk, tentu saja aku ingat. Waktu itu aku melakukan pertunjukan dengan beberapa teman lain demi mengejar Keisha, hanya untuk membuatnya tersenyum di pentas seni dan menyatakan perasaanku padanya. Ngomong-ngomong, waktu itu hubunganku dengan beberapa teman lainnya cukup baik, tetapi sangat disayangkan kemudian aku sering pergi bekerja paruh waktu di luar, dan jarang kontak dengan mereka, hubungan kami pun berangsur-angsur memudar. Petik 2. Weni mengerutkan bibirnya, dan terlihat seperti seorang gadis kecil, ternyata di matamu hanya selalu ada Keisha. Waktu itu aku juga berpartisipasi dalam pentas seni itu. Karena ruang kelas di sekolah waktu itu sangat sedikit, jadi latihan harus menunggu sampai kita selesai kelas baru ada ruang kelas yang kosong. Aku waktu itu menari tarian merak dengan beberapa gadis lain, seingatku pertunjukanmu sepertinya bernyanyi. Weni berkata sambil tertawa, meskipun nyanyiannya tidak bagus, tetapi suaramu cukup menarik. Aku sudah ingat, ternyata nomor urut kalian tepat di depan kami, tidak heran aku bilang kenapa aku tidak melihat tarian burung merak. Aku tersenyum canggung, Weni juga berkata begitu, kejadian waktu itu tiba-tiba muncul di benakku, karena panggungnya terbatas dan waktunya relatif singkat, kami harus latihan secepat mungkin. Ketika pengambilan lotre urutan tarian merak Weni dan yang lainnya kebetulan ada di depanku, dan waktu itu aku masih menunggu di belakang layar. Hatiku penuh dengan kegembiraan, jadi aku tidak memiliki niat memperhatikan beberapa gadis dengan pakaian mewah keluar dari panggung. Jadi otomatis aku tidak melihat apa-apa. Weni memelototiku dengan galak dan berkata, saat latihan sangat sukses, tidak disangka ketika aku turun dari panggung, kamu tertegun di tempat yang sama seperti kayu, di atas panggung ketika memanggil nomormu, kamu tidak merespons, ketika beberapa gadis mendekatimu kamu juga tidak merespons, tetapi ketika aku berjalan melewatimu, kamu tiba-tiba bergerak dan membuatku terkejut, waktu itu aku sedang menuruni tangga, langkah kakiku tidak stabil, jadi aku tersandung. Petik 2. Jika sebelumnya aku tidak memperhatikannya, kali ini aku bisa yakin ketika Weni mengatakan ini, wajahnya memerah, meskipun itu menghilang dengan cepat. Aku menggaruk-garuk kepalaku, aku terlalu gugup saat itu. Itu adalah pertama kalinya aku mengungkapkan perasaanku di hadapan begitu banyak orang. Meskipun itu hanya latihan, tetapi orangnya juga lumayan banyak, dan aku tahu bahwa pada saat itu Keisha juga ada di sana. Bagaimana kamu tahu? Weni menatapku dengan curiga. Aku berkata dengan malu, aku meminta teman sekamarnya untuk membawanya datang. Tentu saja, aku tidak mengatakan aku yang menyuruhnya. Benar-benar tidak diduga pada waktu itu kamu terlihat sangat polos, jujur dan tampak tidak berbahaya, namun tidak disangka kamu memiliki banyak trik. Weni berkata dengan marah, dan lanjut berkata, tepat ketika aku pikir aku akan terjatuh, sepasang lengan menopang punggungku. Aku melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah kamu. Itu reaksi dalam keadaan mendesak, aku tidak mungkin melihatmu jatuh begitu saja bukan? Selain itu, bahkan jika yang terjatuh bukan kamu, melainkan orang lain, aku juga akan membantunya. Meskipun perkataanku ini mungkin akan menyakiti hatinya, tetapi aku masih terus terang mengatakannya, menurut pendapatku, banyak hal daripada disembunyikan dan menyuruh orang lain menebaknya, lebih baik langsung blak-blakan, dan mengatakannya dengan jujur, sekarang aku sedang pusing, jika Weni bersikeras mau bergabung lagi, jangan katakan dulu tentang perselisihan internal, setidaknya kemajuannya tidak akan secepat seperti sekarang. Tentu saja. Weni menjilat bibirnya, dan bibirnya yang seksi tiba-tiba membuatku terengah-engah. Dia terkikik, ini juga bukan alasanku benar-benar menyukaimu, itu hanya memberikan sedikit rasa aman untukku. Sampai kemudian, kamu dan Keisha bersama, aku melihatmu demi membawanya pergi ke rumah sakit kamu menggendongnya dan memanjat dinding di tengah malam, aku menyadari bahwa aku telah benar-benar jatuh cinta kepadamu. Petik 2. Weni berkata, singkatnya, aku tidak akan menyerah. Aku menghela napas lega, akhirnya beberapa keraguan di hatiku terselesaikan, misalnya, walaupun Weni sangat dingin pada waktu itu, sikapnya padaku dan orang lain tampaknya ada sedikit perbedaan. Pada waktu itu, aku menganggap itu hanya ilusiku sendiri, tetapi sekarang tampaknya itu mungkin benar. Aku tersenyum tak berdaya dan berkata, Weni, apakah kamu hanya ingin mengatakan ini padaku? Sebenarnya, sekarang aku memiliki banyak masalah yang perlu ditangani, aku masih tidak bisa mengurus diriku sendiri. Bagaimana aku bisa menyeretmu ke dalam masalahku? Weni tersenyum dan berkata, tentu saja aku tidak hanya ingin memberitahumu hal ini, aku hanya ingin mengatakan, sebenarnya, masalah kali ini, aku seharusnya dapat membantu. Aku menatapnya, aku sedikit bingung dengan perkataannya. Orang yang melakukan bisnis seperti kami, tidak hanya memiliki hubungan di sisi yang cerah,
tetapi juga memiliki hubungan yang tersembunyi. Melakukan modal Ventura bagi banyak orang bisa menyelamatkan orang dari penderitaan, tetapi bagi sebagian orang, itu sama saja dengan membuat orang bangkrut. Petik 2. Bab 345 Rencana Licik. Mendengar kata-kata Weni, aku pun menjadi semangat. Maksud kamu? Iya, pada dasarnya membuka usaha di Shanghai memang harus punya kemampuan tersendiri. Hanya saja kemampuan ini biasanya tak terlihat. Jadi, jika kamu membutuhkan bantuan, aku juga bisa menyuruh orang untuk bantu mencarinya. Setelah berkata, Weni pun tersenyum manis. Baiklah kalau tidak ada pengaruh buruk terhadapmu. Mohon bantuanmu untuk kali ini. Mendengar Weni berkata, aku pun langsung berdiri. Weni menganggukkan kepalanya dan pergi ke samping untuk membuat panggilan telepon. Saat ini ponsel kembali berdering lagi. Aku pun merasa senang saat mengeluarkannya. Seperti yang kuharapkan, ini adalah panggilan telepon dari keluarga Gong. Aku berkata, Clay, aku percaya kamu telah mengetahuinya. Hukuman pidana Mark telah dikurangi hingga di bawah 3 tahun. Tetapi waktunya juga telah diperpanjangi seminggu untuk kalian. Kalau aku sudah menepati janjiku, apakah keluarga Gong ingin mengingkar janji lagi? Clay pun tertawa besar dan berkata, Roman, kamu juga terlalu hati-hati. Aku bukanlah orang yang akan mengingkar janji. Jika kamu melakukannya, kita juga pasti akan menepati janji. Sebelumnya kamu bilang 3 tahun, sekarang dikurangi lagi hingga di bawah 3 tahun. Jangan bilang kamu ingin membebaskannya. Aku dengan ragu bertanya. Clay pun terkaget dan teriak, lalu segera membalas dengan nada suara yang berbeda, tidak, bagaimana mungkin? Meskipun adikku pintar, tetapi ia tidak mengerti sebuah prinsip. Di dunia ini, kemampuan keluarga Gong masih jauh dari kata cukup. Mungkin ini termasuk misi pertama di kota Shanghai. Tetapi di kota Yanjing, mungkin orang yang asal membuang batu saja akan lebih jago dari kita. Adikku hanya kalah di poin ini. Ia selamanya tidak pernah menyadari kenyataan ini. Sebagai orang dari keluarga Gong, hal yang terpenting adalah mengerti dan memahami keadaan sekarang. Clay berkata dengan nada yang hiperbola. Aku pun mengerutkan dahi dan berkata, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Karena kamu sudah bertanya, maka aku akan bilang secara langsung. Dari sudut pandang keluarga Gong, aku harap kamu boleh mengurangi hukuman pidana Mark menjadi sesingkat mungkin. Namun sebagai syarat untuk melepaskan orang tuamu, harus dilihat dari keputusan pengadilan pada Mark, atau ia akan diserahkan ke penjara. Aku baru melepaskan orang tuamu saat itu. Mendengar kata-kata Clay, aku pun langsung menyadari masalah diantaranya dan bertanya, dari sudut pandang keluarga Gong. Bagaimana jika dilihat dari sudut pandangmu sendiri? Hahaha Roman, kamu begitu pintar, apakah perlu menanyakanku lagi? Clay pun tertawa besar, yang pasti membiarkan adikku yang hanya bisa menyebabkan masalah, tetap di dalam penjara selama mungkin. Hanya ia kehilangan seluruh harapannya, maka semua harta keluargaku akan jatuh di tanganku. Aku juga baru bisa mengambil alih kekuasaan keluarga Gong dengan sah. Tentu aku tidak ingin tunggu hingga ia keluar dan juga harus berurusan lagi dengannya. Aku pun menarik nafas dalam. Perebutan kekuasaan dalam keluarga besar memanglah rumit. Bahkan sebagai kakak beradik juga bisa diam-diam menginginkan satu sama lainnya mati. Hanya orang lain mati, mereka baru ada kesempatan untuk mendapatkan semua harta. Agar Clay tidak merasa curiga, aku pun lanjut bertanya, bagaimana dengan orang tuaku? Aku ingin menghubungi mereka. Clay pun dengan ragu berkata, baiklah, karena kamu cukup tulus, maka aku juga akan menunjukkanmu ketulusanku. Setelah 30 menit, kamu boleh menghubungi orang tuamu dengan waktu selama 1 menit. Setelah 1 menit, panggilanmu akan terputus secara paksa. Oh iya, aku belum pernah bertemu dengan Om dan Bibi. Jika kali ini tidak berjalan dengan lancar, mungkin aku akan pergi mengunjungi mereka, sebagai tanda terima kasih dari keponakannya. Aku pun mengepalkan tangan dan berharap untuk bisa segera menonjok wajah Clay hingga hancur. Berani-beraninya ia mengancamku. Dibandingkan dengan Mark yang hanya melakukan penyergapan dengan senjata secara terbuka, kakaknya dari orang tua yang sama ini, bagai ular licik yang bersembunyi dalam kegelapan. Sehingga setiap saat membuatmu merasakan ancamannya dan sayangnya kamu belum boleh melakukan apapun padanya, atau tidak ia tidak mati dan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi bagi sendiri. Aku tidak mendengarnya dan langsung memutuskan panggilannya. Setelah menenangkan diriku, aku pun menoleh ke arah Odele dan berkata, maaf merepotkanmu, Bu Odele. Tolong untuk segera hubungi polisi kota Shanghai dan kota Guilin, agar mendapatkan bantuan dalam meminjam peralatan telekomunikasi. Setelah 30 menit, aku akan menghubungi orang tuaku. Jika dugaanku benar, kalian mungkin bisa melalui panggilan ini untuk mengetahui di mana tempat keberadaan orang tuaku sekarang. Ini akan sangat berguna bagi rencana kita yang selanjutnya.
Seketika Odele pun menjadi semangat dan berkata, baik. Lalu segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan ke kota Shanghai dan kota Guilin secara bersamaan. Tanpa menggunakan waktu yang lama, tetapi mereka menjelaskan dengan singkat dan jelas. Sedangkan Alex hanya dengan malas berkata, bagaimana denganku? Aku pun melototinya, kamu tidur saja. Alex pun dengan kesal berkata, apa maksudmu, Roman? Jangan kira kali ini datang ke Shanghai, orang tua itu memintaku untuk mendengarkanmu, jadi kamu boleh menghina martabatku sesuka hatimu. Aku katakan kepadamu. Aku pun dengan tidak sabar memotong pembicaraan, tanpa menunggunya selesai berbicara. Karena waktunya sudah sangat mendesak, jika tertunda lagi karena ini, aku takut akan diriku akan muncul rasa untuk membunuh Alex. Saat ini Weni pun juga sudah selesai menelepon dan berjalan kemari lalu berkata, Roman, aku sudah menyuruh orang untuk bantu mencari. Sumber informasi mereka mungkin akan lebih luas. Lagi pula, kamu jangan hanya menaruh harapan pada Zarki. Aku pun tertawa dan berkata terima kasih padanya. Waktu berlalu sangat cepat di dalam bar. Setengah jam pun tiba dengan cepat. Melihat Odele yang terus melakukan panggilan dengan orang lain dan berbagai rencana yang juga diucapkan olehnya dengan tenang. Hatiku pun merasa lebih tenang. Tiba di waktu perjanjian, aku melihat Odele yang sedang mendengar telepon sambil membuat gerakan tangan oke ke arahku. Aku pun mengambil nafas dalam dan menghubungi orang tuaku. Terdengar ponsel berdering, tetapi tidak ada yang mengangkatnya. Aku pun mengerutkan dahi dan menghubunginya lagi, setelah memutuskan panggilan sebelumnya. Setelah terdengar suara panggilan tersambung dan tetap tidak ada orang yang mengangkatnya, aku mengerutkan dahi lagi. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi pada orang tuaku. Kebetulan aku berencana untuk menghubungi sekali lagi. Tetapi setelah memutuskan panggilan, layar ponselku tiba-tiba berubah dan sebuah panggilan telepon dari Clay pun masuk. Ternyata semua ini kelakuannya. Aku pun menahan amarahku dan bertanya, dasar bajingan. Apa maksudmu, Clay? Clay masih tertawa, sabar, Roman. Bukankah aku hanya mempermainkanmu sekali? Sabarlah, aku hanya sedang bercanda denganmu. Coba kamu pikir, orang tuamu itu diundang oleh temanku untuk minum teh, ponselnya pasti tidak berada di sisinya. Begini saja, aku akan memberimu sebuah nomor telepon dan hubungilah setelah 10 menit. Aku tertawa sinis dan berkata, Clay, kamu terus saja mempermainkanku. Singkat cerita, jika aku tidak melihat orang tuaku, kamu juga jangan berharap bisa hidup tenang. Roman, percaya atau tidak? Nanti aku akan mengirimmu sebuah nomor telepon. Kesempatan hanya ada satu kali, jika kamu tidak menghargainya, maka lain kali tidak akan semudah itu. Bab 346 Diskusi dan Pelacakan. Jika kamu tidak mengambil kesempatan ini, maka lain kali jika kamu ingin menghubungi orang tuamu, hanya bisa tunggu saat aku melepaskannya. Clay yang sangat geram membuat hatiku penuh dengan amarah. Untung saja akhirnya aku kembali tenang. Aku melirik sekilas ke arah Odele dan berkata, baik, aku juga akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kali ini aku tidak mendengar suara orang tuaku, janganlah kamu berharap untuk mengendali keluarga Gong. Petik 2. Setelah berkata, aku pun memutuskan panggilan. Sekarang hubunganku dengan keluarga Gong sangatlah unik dan aneh. Kita memiliki bukti satu sama lain dan saling mengontrol. Masih bagus jika masalahnya hanya begini saja, sayangnya masih ada pihak ketiga yang terus merencanakan skema licik secara diam-diam. Dalam waktu singkat, nomor telepon pun telah diberikan. Lalu aku menyerahkan nomornya kepada Odele. Odele pun kembali menghubungi orang lain lagi. Karena sebelumnya staf sudah ada di tempat, sehingga saat ini mengguping nomor baru, itu tidaklah sulit. Beberapa menit berlalu, Odele pun melihat ke arahku dan membuat sebuah gerakan tangan. Aku melihat ke layar ponsel dan masih tersisa 1 menit. Aku menemukan nomor telepon tersebut dan menghubunginya. Panggilan pun dengan cepat tersambung, tetapi tidak ada yang berbicara. Kemudian terdengar suara berisik dari seberang sana yang diikuti oleh suara pria, orang tua, ini adalah telepon dari anakmu. Lalu terdengar suara yang tidak asing. Entah karena ayahku yang terlalu gugup atau sulit percaya, suaranya terdengar sedikit bergetar, cepat berikan padaku. Kemudian terdengarlah suara ibuku yang begitu semangat, apa? Telepon dari anakku. Ingat, orang tua, hanya ada waktu selama 1 menit. Lebih baik cepat katakan apa yang ingin kalian katakan. Setelah pria itu selesai berbicara, terdengarlah beberapa kali suara, dert-dert. Seperti ada yang terputus dan dilanjut dengan nomor baru, lalu terdengarlah suara ayahku, Roman, apakah ini kamu? Kukira aku sangatlah kuat. Tetapi setelah mendengar suara ini, seketika rasa sedih pun muncul di hatiku, lalu aku berkata, ini aku. Ayah, apakah kalian baik-baik saja? Bagaimana dengan ibuku? Ayahku berkata, ibumu baik-baik saja.
Ia berada di sebelahku. Kemudian ponselnya diserahkan pada ibuku dan ia berkata, cepat lari, Roman. Tidak perlu peduli dengan kita. Orang tua, sudah aku peringatkan jangan asal berbicara. Tiba-tiba suara pria itu pun berubah menjadi galak dan tak terdengar suara lagi dari seberang sana. Aku pun berteriak, ayah, ibu. Apakah kalian mendengarnya? Seketika suara di seberang sana menjadi hening, lalu terdengar suara pria berkata, kamu adalah Roman kan? Tenanglah, orang tuamu baik-baik saja. Hanya saja mereka tidak mengikuti perintahku dan asal berbicara. Maka itu, aku tidak akan membiarkan kalian untuk lanjut menelpon. Bajingan. Apa yang telah kamu lakukan pada orang tuaku? Di manakah mereka? Aku merasa sangat marah. Saat ini, aku berharap bisa meminta bantuan dari Jack sesegera mungkin. Lalu menyuruh orang untuk membunuh Clay dan ibunya hingga hancur. Tenang saja, ayah dan ibumu baik-baik saja. Aku hanya mengambil ponselnya. 1 menit telah berlalu. Setelah itu, pria itu pun memutuskan panggilan. Bang! Aku pun memukul meja di hadapanku dengan keras. Wenny melihatku dengan pandangan agak cemas, Roman. Apakah kamu baik-baik saja? Tenanglah, Om dan Bibi akan baik-baik saja. Keluarga Gong juga tidak bodoh, jika memang terjadi hal buruk pada Om dan Bibi, mereka juga akan bermasalah. Aku berkata sambil menggertakkan gigi, dasar bajingan. Jika suatu hari mereka jatuh di tanganku, aku akan membunuh mereka. Saat ini, aku merasa sangat menyesal. Mengapa aku tidak sekaligus membunuh satu keluarga Gong ini saat berada di Thailand? Inilah yang disebut dengan terluka lagi jika tidak dibersihkan secara total. Saat aku mengeluarkan kata-kata ini, Odele telah memutuskan panggilannya dengan yang lain. Ia berjalan kemari dan menepuk bahuku lalu berkata, Roman, kamu jangan terlalu gugup. Masalah ini memang bukan salah kamu. Keluarga Gong yang tidak tahu malu. Meskipun begitu, kamu juga jangan melakukan hal-hal bodoh. Sekarang kita hanya tidak ada bukti. Jika ada bukti, maka orang keluarga Gong yang ikut serta dalam masalah ini tidak akan bisa melarikan diri dan mereka pasti akan mendapatkan hukuman berat. Di sebelah kiri depanku adalah Wenny yang lucu dan lembut. Sedangkan sebelah kananku adalah Odele yang luar biasa dan keren. Amarahku pun menjadi agak tenang. Meskipun aku sangat marah, aku juga tidak boleh asal marah pada mereka. Odele mengetahui masalahku dan langsung datang dari kota Yanjing ke kota Shanghai untuk membantuku. Lalu Wenny yang mulai menemaniku, sejak kebetulan bertemu di kantor polisi. Tidak peduli siapapun itu, mereka yang berutang budi padaku dan tidak bisa membalasnya. Aku masih ada kesadaran untuk hal itu. Aku pun mengambil nafas dalam dan bertanya kepada Odele, setelah menenangkan diri. Bu Odele, apakah tadi kalian mendapatkan petunjuk dari percakapan aku dengannya? Mendengar aku bertanya tentang topik sebelumnya, raut wajah Odele pun berubah menjadi serius, sekelompok orang ini sangatlah licik. Meskipun kita telah menggunakan peralatan telekomunikasi, tetapi kita tetap gagal untuk melacak keberadaan mereka. Sepertinya mereka memiliki cara khusus untuk mencegat pelacakan kita. Kita sama sekali tidak bisa mengetahui di mana keberadaan telepon tersebut. Aku mengerutkan dahi, sepertinya kali ini keluarga Gong sudah ada persiapan. Jangan bilang ini memang adalah rencana Clay. Karena terpaksa oleh keadaan sekarang, jadi ia pun terpaksa untuk memulainya lebih cepat dari sebelumnya. Semakin dipikir, kemungkinan ini menjadi semakin besar. Sementara punggungku pun ikut mengeluarkan keringat dingin. Jika dugaanku itu benar, berarti Clay telah melakukan penyergapan di kota Guilin. Jika Bruce mereka pergi ke sana, ada kemungkinan besar mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Aku pun segera menghubungi mereka. Tak sangka setelah panggilan tersambung terdengar suara, nomor telepon yang Anda hubungi tidak dapat terhubung. Aku hanya bisa mengirim beberapa pesan singkat dan berharap mereka bisa segera melihatnya setelah turun dari pesawat. Di waktu yang sama, ia juga semakin takut kepada Clay. Tak heran sebelumnya Mark pernah berkata, bahwa ia benci dengan kelakuan Clay, maka itu ia pun beraksi sendiri. Tapi tak sangka, kelakuannya malah membuatku tidak bisa melangkah kemanapun. Seperti ia yang begitu langsung malah membuatnya sendiri masuk ke dalam penjara. Berpikir sampai sini, aku pun tiba-tiba kepikiran sebuah ide. Karena Clay sangat menginginkan kekuasaan keluarga Gong, jika aku berusaha mengeluarkan Mark. Apakah mereka berdua akan saling bertarung? Setelah dipikir-pikir lagi, aku pun membuang idenya lagi. Bagaimanapun itu mereka berdua sekarang memiliki musuh yang sama, yaitu aku. Jika mereka tidak membunuhku terlebih dahulu dan menghilangkanku dari hidup mereka, mereka tidak akan ada niat untuk melawan satu sama lain. Aku tidak bisa tak berkeluh. Jika Clay ada keberanian seperti Kishi pada saat itu, mungkin aku sekarang akan merasa lebih ringan. Aku berkata, kita tunggu saja di bar hingga pukul 12.
Jika Zarki masih tidak bisa mendapatkan kabar Adam, maka kita pulang terlebih dulu. Karena langit sudah menjelang malam, para pelayan di bar pun telah tiba. Tetapi setelah melihat beberapa orang yang masuk dan juga bersikap tidak peduli terhadap pintu yang dibuka secara paksa, seolah-olah semua ini sudah biasa. Bar sudah mulai beroperasi. Alex pun bersemangat, aku akan pergi main sebentar, jika nanti ada keadaan lain, hubungi aku saja. Namun ia belum selesai berkata, ponselku pun berdering. Bab 347 Bahaya. Ponselku yang tiba-tiba berdering. Alex pun menghentikan langkahnya datang melihatku. Aku melirik sekilas ponselku dan merasa bingung. Mengapa Elina menghubungiku sekarang? Aku pun mengangkatnya dan hanya mendengar Elina berkata, Roman, di mana kamu sekarang berada? Aku berada di sebuah bar. Sambil berkata, aku pun merasa semakin curiga. Kalian harus segera pergi. Saat ini, keluarga Gong telah mengirim orang untuk mencari kalian, kalian harus berwaspada. Mereka semua bukan penduduk asli dari kota Shanghai. Dengar-dengar mereka adalah sekelompok orang yang berasal dari luar kota. Suara Elina terdengar sangat gugup. Akhirnya aku pun mengerti dari mana perasaan aneh ini berasal. Setiap kali Elina mulai berkata dengan nada seperti ini, berarti keluarga Gong sudah mau mulai beraksi kepadaku. Tentu, tidak ada pengecualian juga untuk kali ini. Aku pun berjanji kepada Elina dan memutuskan panggilannya, lalu aku berkata, mari kita cepat pergi. Tadi Elina berkata bahwa Clay telah mengirim orang untuk mencegat kita. Odele pun tercengang, begitu beranikah mereka? Aku ini adalah seorang polisi, apakah mereka berani bermain-main? Wenny juga memasang wajah tak terduga. Hanya Alex saja yang memasang wajah tenang. Tetapi tampaknya ia juga telah bersiap untuk kabur. Aku berkata, ini bukan masalah keberanian. Karena sekarang keluarga Gong telah merasa ancaman dari kita, maka keluarga Gong pasti akan berusaha untuk melawan kita. Poin terpenting adalah Clay sudah marah besar, berarti rencana kita kali ini telah berhasil. Clay telah tertipu dan mengira dalam beberapa hari ini hukuman pidana Mark akan dikurangi hingga di bawah 3 tahun, sehingga ia memutuskan untuk mulai beraksi terhadap kita. Petik 2. Kalau begitu, mengapa ia memperbolehkan kamu untuk menghubungi Om dan Bibi? Wenny dengan gugup bertanya sambil menarik bajuku, tanpa diketahui ia sengaja atau tidak. Aku pun merenung sebentar dan berkata, mungkin ia ingin melumpuhkan kita agar kita tidak berwaspada lagi, jadi ia bisa mengambil kesempatan dan kembali melawan kita lagi untuk berurusan dengan kita. Inilah yang dikatakan sebagai hasil dengan setengah upaya. Dasar Clay. Kelicikan orang ini pun semakin mendalam di pikiranku. Jika ia terlahir pada 1000 tahun yang lalu, mungkin ia juga adalah seseorang yang berambisius dan licik. Aku tidak bisa memikir apapun lagi. Melihat kedua wanita yang terdiam itu, satu tanganku pun menarik Odele dan tangan yang lain untuk menarik Wenny. Lalu aku mengikuti Alex lari keluar dan melihat sekilas bahwa kedua wajah wanita tersebut memerah. Sedangkan kedua wanita itu pun akhirnya sadar kembali dan berlari sendiri. Mungkin polisi cantik ini merasa malu, jadi ia melepaskan tanganku dan lari. Tetapi Wenny tetap berada di sebelahku, tanpa melepaskan tanganku. Aku malah merasa sedikit canggung dan ingin melepaskan tangannya. Tetapi aku melihat kesedihan dari matanya. Entah mengapa hatiku seketika sedih dan aku hanya bisa terus menariknya sambil berlari. Karena rute jalan di bar ini agak asing, kita pun tersesat setelah keluar. Untung saja polisi cantik ini mengendarai mobil polisinya dan Wenny juga datang dengan mobilnya sendiri. Tanpa ragu banyak, kita pun segera masuk ke dalam mobil polisi. Odele pun menyalakan sirene, seketika suaranya pun tersebar luas dimanapun. Aku melihat sekitar dan tidak ada sesuatu yang aneh. Aku pun merasa lega. Odele yang mengendarai mobil polisi pun berkata, kita pergi ke kantor polisi terlebih dahulu dan membawa beberapa orang datang. Setelah mengenalnya beberapa hari ini, aku juga bisa dibilang mengetahui jelas kepribadian Odele. Ketika ia mengatakan kata-kata ini, itu berarti ada orang yang akan terkena musibah. Akibat membuat polisi Odele yang cantik ini marah, akan sangat serius. Karena duduk di mobil polisi, kita baru bisa merasa lebih aman. Beberapa hari di kota Shanghai ini, kita benar-benar hidup dengan penuh ketakutan dan kegelisahan. Berada di kantor polisi dan terdapat Pak Jackie dan Jackson, sehingga sekarang kita baru bisa bersantai sedikit. Wenny melepaskan tanganku dan tiba-tiba melihat keluar lalu berkata, Roman, coba kalian lihat. Apakah itu sekelompok orang yang Bu Elina katakan? Odele pun mengurangi sedikit kecepatan, lalu kita melihat dengan memiringkan kepala. Seperti yang dikatakannya, jalan yang biasanya sepi, tiba-tiba menjadi ramai dengan sekelompok orang. Apalagi terdapat beberapa tempat yang lebih ramai dari yang lain. Beberapa dari mereka melihat mobil polisi yang kita tumpangi, bahkan matanya tetap menunjukkan tatapan yang berbahaya.
Seharusnya itu mereka. Aku pun mengerutkan dahi dan merenung, seperti yang kupikirkan, sekelompok orang ini berbeda dari preman sebelumnya. Seperti orang yang akan dicari keluarga Gong, kemampuannya memang berbeda dengan pihak ketiga. Aku menghubungi Zarki dan menyuruhnya untuk berhati-hati saat pulang. Sekarang di sekitar bar terdapat orang yang berbahaya, kita akan segera pergi mencari bantuan. Jika nanti melihat polisi, aku bilang kepada mereka untuk jangan panik. Meskipun Zarki tidak begitu mengerti maksudku, tetapi karena bekerja untukku, ia pun tidak bertanya banyak tentang alasannya. Ia hanya menyetujuinya dan memutuskan panggilan. Aku memijat pelipisku dan berpikir kembali apakah semua hal telah kuselesaikan. Tiba di kantor polisi, aku pun masih belum kepikiran apa yang harus kulakukan. Baru berencana untuk turun dari mobil, tiba-tiba wajah seseorang muncul di pikiranku, yaitu Yona. Aku pun segera menghubungi Yona dan bertanya, "Yona, di mana sekarang kamu berada?" Yona pun menjawab, "Sekarang aku berada di jalan ke tempat tinggalmu. Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan pada kalian." "Tidak, cepat pergi. Jangan ke sana." Aku berteriak kepadanya. Jelas Yona tidak mengerti maksudku. Aku pun tidak sabar berkata, "Cepatlah kamu pulang. Sekarang tempat tinggalku sangat berbahaya." Yona membalas, "Oh." Terdengar suaranya dari seberang sana, "Pak, tolong segera putar balik ke tempat tadi aku naik mobil." Supirnya pun membalas iya kepadanya, lalu aku baru mengelap keringatku. Jika tebakanku tidak salah, Clay pasti tidak hanya menyuruh orang untuk mencegat kita di bar. Tetapi ia juga akan menyuruh orang untuk pergi ke sekitar hotel yang kita tinggal. Meskipun kita telah pindah ke hotel lain. Tetapi bagi keluarga Gong yang berkemampuan besar di kota Shanghai, merupakan hal yang sangat mudah untuk mencari alamat tempat tinggal kita. Jika Yona benar-benar pergi ke sana, maka dengan kemampuan keluarga Gong, ia pasti bisa mengetahui keberadaan Yona. Adam yang awalnya ditangkap oleh pihak ketiga dan sampai sekarang petunjuk yang ku ketahui tentangnya masih sangat sedikit. Hatiku sudah merasa sangat bersalah. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Yona lagi, aku tidak bisa membayangkan harus bagaimana menghadapi mereka lain kali. Jackson adalah orang dari pihak ketiga, ia tidak akan melukai Yona. Tetapi saat ini yang berada di luar hotel adalah orang dari keluarga Gong. Aku berpikir sambil memijat keningku. Sekarang masalahnya telah menjadi sangat rumit. Jika ada sedikit kesalahan, maka ini benar-benar akan menjadi sebuah perperangan yang kacau. Saat ini keluarga Gong masih belum menyadari bahwa adanya pihak ketiga dalam masalah ini. Maka karena itu, pihak ketiga terus bersembunyi di belakang dan menunggu untuk mengambil keuntungan yang lebih besar. Dan jika aku dan keluarga Gong terus berlawan tanpa akhir, seperti keadaan sekarang, mungkin pihak ketiga akan muncul dan saat itu jugalah saat terbahaya untuk kita. Di saat itu juga adalah waktu terbaik kita untuk menyelamati Adam. Karena keadaan sudah sangat mendesak, aku pun tidak ikut masuk ke dalam kantor polisi, melainkan duduk di dalam mobil polisi. Alex dan Wenny juga tidak turun dan mengikutku beristirahat di dalam mobil. Dengan cepat, Odele pun berlangkah kemari dengan kakinya yang panjang dan diikuti oleh sekelompok polisi bersenjata lengkap. Aku melihat jam tangan dan sekarang hampir pukul 7. Terpaksa mereka harus bekerja lembur lagi. Odele sudah masuk ke dalam mobil dan seorang polisi juga mengikutnya duduk di samping kursi pengemudi. Sisanya pun naik ke mobil polisi lain secara berturut-turut. Bab 348 tidak menginginkan nyawa. Odele adalah orang yang langsung melakukan jika ada kepikiran sesuatu. Ia juga memiliki konsep waktu yang sangat kuat. Oleh karena itu, baru saja kita duduk, mobilnya pun segera dinyalakan olehnya. Odele lah yang memimpin jalan dan sisa mobil yang lain pun mengikutnya, lalu bergerak kembali ke tempat awal. Ketika pergi ke kantor polisi, waktu terasa sangat lama. Tetapi saat kembali, aku hanya berharap bahwa waktunya bisa berjalan dengan cepat dan berharap sekelompok orang gila itu tidak mencelakai orang lain. Tiba di luar bar, aku hanya menemukan kekacauan yang terjadi di depan pintu bar. Wenny yang memiliki penglihatan baik pun segera mengetahui beberapa wajah orang tersebut dan berkata, mereka adalah orang-orang yang tadi. Odele pun turun dari mobil dengan memegang pistol polisi di tangan kanannya tanpa ragu, lalu berjalan cepat ke arah bar. Namun sebelum kita keluar, tiba-tiba muncul seorang pria kurus yang terlihat cerdik di hadapan Odele dan berkata kepada kita, apakah kalian adalah orang yang membantu Roman? Aku pun segera berkata, iya. Aku berkata sambil melihat penampilannya. Hitam, kurus, tampaknya sangat cerdik dan tidak terlihat adanya keunikan darinya. Aku pun bertanya, apakah kamu adalah bawahan Zarki? Pria kurus itu mengangguk kepala dengan keras, betul, Kak Zarki menyuruhku untuk menunggu kalian di sini. Jika menemukan sesuatu yang aneh, kita harus segera melaporkannya kepada kalian. Aku menganggukkan kepala dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan bar?
Pria kurus itu pun menggaruk kepalanya sambil memasang raut wajah yang tidak biasa, entah dari mana muncul sekelompok orang yang tak tahu diri. Biarlah jika mereka tidak pernah mendengar nama organisasi fraternal dan mereka masih bersikeras ingin masuk ke dalam dan mencari orang yang bernama Roman. Ketika kita mendengar ini, bukankah itu adalah kamu? Baru ingin bertanya kepada Kak Zarki pun juga menghubungi kita dan muncul masalah sekarang. Kita menahan mereka di pintu bar agar mereka tidak masuk. Apa yang dikatakan pria kurus itu hampir sama dengan tebakanku. Odele berkata, tidak peduli siapapun itu, sekarang kita pergi melihat dulu dan pastikan tidak ada yang terluka. Aku pun menyetujuinya dan baru berencana untuk jalan ke sana. Tiba-tiba aku kepikiran sesuatu dan bertanya kepada pria kurus itu, apakah kamu melihat polisi wanita cantik yang berdiri di paling depan? Pria kurus itu tidak mengerti, lihat kok, ada apa? Aku bertanya, apakah kamu tidak takut padanya? Mengapa aku harus takut padanya? Pria kurus itu merasa bingung. Ia adalah polisi dan akan menangkapmu. Aku tidak melakukan sesuatu yang ilegal, mengapa aku harus ditangkap? Selain itu, kalau menangkap orang di kota Shanghai ini, orang lain mungkin akan ditangkap. Tetapi tidak dengan organisasi fraternal kita, bahkan perkelahian juga dimulai oleh orang lain, baru kita membalasnya. Pria kurus itu berlagak seperti dirinya adalah seorang anggota dari organisasi fraternal dan merasa sangat bangga. Aku pun menepuk bahunya dan berkata, bagus, kerja keraslah. Setelah berkata, aku pun mengikut sekelompok polisi berjalan ke sana. Baru turun dari mobil, Odele sudah membawa orang ke sana. Ada seorang polisi yang membawa toa besar berjalan ke tempat yang tidak jauh dari pintu bar, lalu mengangkat toa besar dan berteriak, kalian semua yang berada di pintu bar dengarlah baik-baik. Turunkan senjata di tangan kalian dan berjongkok sambil meletakkan kedua tangan kalian di atas kepala. Sisa polisi lain langsung mengelilingi pintu bar secara beraturan. Ada beberapa orang memegang pistol, ada beberapa orang menyalakan tongkat listrik dan cahaya busur listrik di atasnya dapat membuat orang merasa takut. Sedangkan kita baru menyadari bahwa sekelompok orang itu bisa-bisanya membawa senjata. Kebanyakan adalah senjata jalanan seperti dari tongkat baja, dan juga beberapa pisau semangka. Sekelompok orang itu menimbulkan keributan. Melihat semua ini, bawahan Zarki pun ikut berjongkok. Tetapi orang yang dibayar keluarga Gong seperti memiliki aura garang dan sama sekali tidak ada respon. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka pun keluar dengan berpakaian kaos, jaket dan celana denim robek, serta berkulit putih. Tetapi tatapannya sangat galak dan memegang sebuah pisau pendek. Seperti pisau belati yang biasanya terlihat di dalam serial televisi. Tampaknya ia adalah pemimpin dari sekelompok itu. Setelah keluar, ia pun melihat Odele mereka dengan menggunakan tatapan jahat. Melihat pisau belati tersebut, aku pun merasa takut. Untung saja, Elina telah memberi peringatan dan kita juga meresponnya dengan cepat. Jika tidak, kita akan terjebak dalam kekacauan. Walaupun tidak mati, kita juga mungkin kehilangan setengah nyawa. Di saat yang sama, hatiku juga meratap kekejaman Clay. Semua langkah dari keluarga Gong ini sangat mematikan, bahkan pihak ketiga hanya melakukan perampokan. Sedangkan Clay sama saja dengan Mark, selalu menginginkan nyawaku. Alex masih melihatnya dengan santai dan Wenny semakin mendekatkan dirinya denganku. Aku tahu pikirannya, tetapi aku tidak ingin dia sedih lagi, jadi aku pura-pura tidak tahu, sambil menghirup aroma wangi dari tubuhnya, sambil terus menatap kerumunan itu. Pria putih yang sebagai pemimpin itu berkata, ada apa, Pak Polisi? Kita sedang menunggu orang, apakah ada masalah? Pak Polisi yang memegang toa besar pun lanjut berkata, entah apa yang sedang kalian lakukan, turunkan senjata kalian sekarang juga. Senjata? Maksudmu yang berada di tanganku ini? Pria putih itu pun menunjuk pisau pendek yang berada di tangannya, sambil berjalan biasa ke arah polisi yang memegang toa besar itu, ini bukan senjata. Aku menggunakannya untuk manikur kuku. Polisi yang memegang toa besar itu pun mengerutkan dahi, kuperingatkan kamu untuk segera berhenti, kalau tidak kita akan mengambil tindakan. Setelah selesai berkata, polisi yang lain pun melangkah maju sedikit dan mempersempit lingkaran. Tentu, Odele pun langsung berjalan ke samping polisi yang memegang toa besar itu. Odele juga berkata, silahkan segera turunkan senjatamu dan letakkan kedua tanganmu di atas kepala. Atau tidak, kita akan mengambil tindakan selanjutnya. Odele memegang pistol, sambil berkata dan mengarahkannya kepada pria putih itu. Pria putih itu pun tertawa, aku juga tidak melakukan apapun. Aku hanya berdiri terlalu lama dan ingin bergerak sedikit. Sambil berkata, pria putih itu pun terus berjalan perlahan-lahan ke arah polisi yang memegang toa besar, tanpa memperdulikan pistol yang dipegang oleh polisi sekitar. Melihat jarak mereka berdua yang semakin mendekat, aku lihat Odele sepertinya juga merasa gugup. Meskipun ia sudah menjadi kepala dari kantor polisi kriminal XX cabang kota Yanjing.
Tetapi bagaimanapun itu, pengalamannya memang masih kurang dan ia belum pernah mengalami hal seperti ini. Polisi yang memegang toa besar itu pun juga mengeluarkan tongkat listrik dari belakangnya, lalu menyalakannya dan mengarahkannya ke sisinya, sehingga ia bisa beraksi kapanpun. Melihat ini, aku pun tercengang. Dari mana Clay menemukan orang-orang seperti ini? Tidak mendengar kata-kata polisi pun tak apa-apa, bahkan mereka masih berani berlangkah maju menantang. Di saat polisi yang memegang toa besar itu mengeluarkan tongkat listrik, pria putih itu pun berhenti dan tertawa sambil menunjuk polisi yang memegang toa besar itu, lalu berkata, "Pak polisi, bahumu ada seekor serangga. Sini aku bantu menepuknya." Setelah berbicara pria putih itu sepertinya tidak bermaksud untuk berhenti. Ia pun terus berjalan ke arah Odele dan polisi yang memegang toa besar itu. Aku melihatnya sambil mengerutkan dahi. Jarak mereka berdua sudah sangatlah dekat. Jika pria putih itu beraksi, Odele atau polisi yang memegang toa besar itu akan menjadi sangat pasif. Benar saja dengan apa yang kuduga, polisi yang memegang toa besar itu benar-benar memiringkan kepala dan melihat ke arah pundaknya. Lalu di saat yang sama, pria putih itu pun kabur dan mengarahkan pisau pendeknya ke polisi yang memegang toa besar itu. Bab 349 menyerang polisi. Odele pun berteriak, ia baru saja ingin menembaknya, tetapi pria putih itu bergerak lebih cepat darinya. Pisau pendek itu telah menyentuh wajah polisi yang memegang toa besar itu. Namun yang membuatku merasa tak terduga adalah polisi yang memegang toa besar itu. Bagai orang yang bisa meramal, tangan kanannya tiba-tiba bergerak dan tongkat listrik itu seketika muncul di depannya dan menghalangi tusukan itu di waktu yang tepat. Tampaknya pisau pendek itu tidak terbuat dari bahan logam, karena sama sekali tidak menghantar listrik. Pria putih itu pun mendengus dan mengarahkan lagi pisau pendeknya ke arah polisi tersebut. Polisi yang memegang toa besar itu pun segera membuang alat pengeras suara di tangannya. Lalu menghalangi serangan dari pria putih itu dengan menggunakan tongkat listrik. Hanya dalam beberapa detik, mereka berdua telah bertarung banyak kali. Inilah yang disebut semakin panjang senjatanya, semakin luas daerah penyerangannya. Sebaliknya, semakin pendek senjatanya, maka harus semakin dekat untuk menyerang musuh. Tongkat listrik memang terlalu panjang dan pisau pendek harus mencari celah untuk menusuk polisi itu. Melihat polisi itu terlambat untuk mengembalikan tongkat listrik dan pisau pendek di tangan laki-laki berkulit putih telah menusuk ke arah leher polisi, lalu tiba-tiba terdengar suara ledakan di depan pintu bar. Bang! Tubuh Weni pun juga ikut gemetaran, lalu ia bersandar lebih dekat ke arahku. Sedangkan aku melihat semua ini dengan jelas. Odele baru saja menembak ke arah langit, karena di depan pintu bar merupakan dataran rendah, sehingga suara gemanya pun sangatlah kuat. Suara tembakan itu pun tidak hanya membuat pria putih itu kaget, tetapi kita semua. Bahkan polisi yang memegang toa besar itu sama sekali tidak berkata terima kasih dan terburu-buru mundur ke belakang. Sementara itu, Odele dengan cepat merendahkan tubuhnya dan mengarahkan pistol ke dada pria putih tersebut. Sudut mulut pria putih itu pun mengejang pelan dan baru ingin berkata. Polisi di sekitar lagi-lagi mempersempit lingkaran pengepungan, lalu terdengar suara menarik pelatuk. Pria putih itu terkikik pelan dan langsung membuang pisau pendek di tangannya ke lantai, lalu mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Tadi aku hanya ingin bermain dengan polisi yang memegang pengeras suara itu." Odele dengan keras berkata, "Tangkap ia." Seketika polisi di sekitar pun mengepungnya dan memborgol tangan pria putih itu. Odele pun menghela nafas dan melihat ke arah pintu bar, "Kalian semua juga berjongkok dan letakkan kedua tangan kalian di atas kepala." Melihat ini, orang-orang yang dikirim oleh keluarga Gong pun juga ikut berjongkok. Kemudian beberapa polisi memborgolnya satu persatu dan mereka pun kehilangan tenaga untuk berlawan, bagai tang hulu. Melihat sekeliling yang sudah kembali tenang, aku pun menepuk bahu Weni dan berkata, "Ayo kita pergi lihat." Odele pun memeriksanya satu persatu untuk memastikan semua orang telah diborgol, setelah itu ia baru menutup kembali pelatuk pistolnya dan menaruhnya ke pinggang. Lalu ia menghela nafas dan berkata padaku, menghabiskan satu peluru lagi. Nanti pulang aku harus menulis laporan lagi." Begitu Odele selesai berkata, polisi yang memegang toa besar itu pun buru-buru datang dan berkata dengan semangat, "Bu Odele, sungguh terima kasih. Jika kali ini tidak ada kamu, mungkin aku sudah mati." Odele tersenyum dan berkata, "Tak apa-apa, ini memang hal yang harus kulakukan. Apalagi tidak ada yang kepikiran, bahwa di kota Shanghai ada orang yang berani menyerang polisi." Raut wajah polisi yang memegang toa besar itu pun menjadi serius dan bertanya, "Bu Odele, apakah kamu masih membutuhkan bantuan kita? Jika tidak, aku akan membawa mereka pulang terlebih dahulu. Orang-orang ini sangatlah berani, pasti ada orang yang membayar mereka untuk melakukan ini. Masalah kali ini harus ditangani dengan serius." Odele melihat ke arahku, lalu aku dengan canggung berkata, "Seharusnya sudah baik-baik saja."
Insiden kali ini memang adalah sebuah kecelakaan. Biasanya keamanan dan ketertiban di sini sangatlah baik. Aku pernah tinggal di kota Shanghai untuk waktu yang lama. Polisi yang memegang toa besar itu pun tertawa dan berteriak, semuanya balik ke kantor polisi. Setelah berkata, ia pun melambaikan tangannya. Sisanya pun membawa orang yang diborgol itu naik ke dalam mobil. Sebelum polisi yang memegang toa besar itu pergi, aku pun bertanya, "Pak polisi, saat pria putih itu ingin menyerangmu, bagaimana bisa kamu menghalanginya dengan tepat waktu?" Saat itu kita semua kira. Polisi yang memegang toa besar itu pun tersenyum, sebenarnya menjadi seorang polisi, kita memang harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Jadi saat ia mendekat, aku pun berpura-pura tertipu dan melirik ke samping. Oleh karena itu, ia baru menggunakan kesempatan ini untuk menyerang dari celah yang sengaja kubuat. Setelah berkata, ia pun berkata lagi, tentu saja, jika ia tidak ada niat untuk menyerang polisi, pasti juga tidak akan terjadi masalah seperti ini. Aku melihat jejak keringat dingin yang mengering di dahinya, lalu aku tertawa, ada polisi yang seperti kalian, keamanan dan ketertiban di kota Shanghai pasti akan berubah menjadi semakin baik di tangan polisi. Melihat sekelompok orang yang dibawa ke dalam mobil oleh polisi, pria putih itu yang sebagai pemimpin pun melirik ekilas ke arahku saat melewatiku dan berbisik, "Kamu Roman." Seperti yang dikatakan orang lain, kamu memanglah pria yang sulit dihadapi. Namun polisi yang berada di sampingnya pun mengunci lengan pria putih itu dengan keras. Seketika ia pun menunjukkan ekspresi kesakitan. Angin dingin menerpa, meskipun ini adalah hari yang cukup panas, aku pun tetap menggigil. Akhirnya masalah hari ini pun berlalu tanpa ada yang terluka. Saat ini, Odele juga ikut polisi yang lain balik, "Roman, aku akan pulang terlebih dahulu dan membuat laporan dengan mereka. Nanti jika Zarki telah balik dan ada kabar lain, ingat langsung beritahu aku." Setelah berkata ia pun masuk ke dalam mobil. Aku berbisik kepada Weni, "Weni, apakah kamu melihatnya? Aku sadar sejak lulus, aku semakin jago untuk membuat onar. Jika kamu bersikeras untuk tetap membantuku, mungkin." Weni melirik sekilas dan melototiku berkata, "Hanya begini saja. Dulu aku mulai bekerja dari pegawai kecil hingga sekarang. Masalah besar apa yang tidak pernah kulihat, apalagi masalah sekecil ini." Alex pun tercengang dan berkata, "Weni cantik, sebelumnya kamu bukan seperti ini. Kamu saja tadi terkaget dan mendekat ke arah Roman." Alex yang belum selesai berbicara pun tidak jadi berkata, karena Weni membalasnya dengan tatapan yang mengerikan. Aku tertawa dan berkata, "Karena sementara ini kita sudah baik-baik saja, kita boleh menunggu Zarki di sini. Sebelumnya aku telah menghubunginya, kira-kira ia sedang dalam perjalanan ke sini. Tetapi kita juga tidak boleh tak berwaspada. Kali ini tidak berhasil, Clay yang sangat licik ini mungkin telah memikirkan rencana selanjutnya." Kita pun menyapa bawahan Zarki di bar. Bar yang awalnya sudah mulai penuh dengan orang, namun karena insiden ini, banyak orang pun langsung pergi meninggalkan bar. Saat ini bar pun terlihat kosong dan luas, bosnya pasti ikut merasa sedih. Setelah menunggu selama 10 menit lebih di dalam bar, depan pintu bar pun kembali berisik. Aku pun merasa tegang, tetapi ketika aku menoleh, aku melihat Zarki yang mengerutkan dahi sambil berjalan ke dalam dan diikuti oleh beberapa bawahannya. Tetapi penampilannya jauh dari apa yang kubayangkan. Saat ini mereka semua menunduk kepala dan terlihat sangat kecewa, apalagi Zarki yang termarah-marah. Bahkan beberapa darinya terlihat kotor, seperti baru saja berguling-guling di jalan raya. Aku bertanya, "Zarki, apa yang terjadi dengan kalian? Apakah ada kabar Adam?" Zarki pun mendengus, "Seharusnya sudah ada. Tapi tak sangka ada yang mengganggu dan mengendarai truk untuk menghalangi jalan kita. Oleh karena itu, semua petunjuk pun hilang." Petik 2. Aku berkerut alis, instingku pun berkata kenyataannya mungkin tidak sesederhana itu. Aku bertanya, "Truk? Di mana kalian pergi periksa? Mengapa bisa bertemu dengan truk?" "Di luar kebun apel yang berada di pinggiran kota. Sebuah truk kosong menghalangi jalan kita. Awalnya aku ingin melawan mereka. Tapi tak sangka orang yang turun cukuplah banyak, kita pun hampir kalah." "Memangnya ada apa?" Zarki bertanya dengan curiga. Aku pun berprasangka buruk dan berkata, "Di pinggiran kota terdapat kebun apel sangatlah normal. Tetapi apakah ada truk di pinggiran kota yang memiliki begitu banyak orang? Apakah kalian tidak merasa ada yang janggal?" Bab 350 Nasihat. Mendengar aku selesai berkata, wajah Zarki langsung berubah, mengepalkan tangan dan memukul meja dengan keras, "Sial." Bagaimanapun, Zarki juga mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membangun segala masyarakat yang tidak masuk ke dalam situasi Shanghai sekarang, kemampuannya tidak bisa dipungkiri. Aku sedikit kesal. Yang baru saja kalian katakan seharusnya ada orang di atasnya yang mengikat Adam. Bahkan, Adam pada awalnya berada di bawah tahanan rumah di kebun apel.
2 hari ini, dia merasa bahwa rahasianya terbuka dan mungkin ditemukan oleh kita. Jadi dia membawa orang pergi dengan tergesa-gesa. Petik 2. Memikirkan hal ini, aku semakin depresi. Wajah Zarki tiba-tiba berubah layaknya pare pahit. Beberapa saat berikutnya, dia berkata, "Saudara Roman, karena kita belum menemukan Saudara Adam hari ini, itu karena kita belum melakukannya dengan baik. Kita akan menemukannya nanti. Jangan khawatir. Kita akan mendapatkan informasinya sesegera mungkin." Petik 2. Apakah kamu tidak tahu sebelumnya bahwa ada organisasi lokal kecil yang terlibat dalam insiden itu? Zarki, mengapa kamu tidak membiarkan setengah orangmu pergi dan mencari tahu keberadaan organisasi kecil ini? Setengah lainnya bersamamu. Mulai dari kebun apel di pinggiran kota dan selidiki bersama. Kemajuannya akan jauh lebih cepat. Petik 2. Saat aku mengatakan ini, aku melihat Zarki. Tanpa ragu, Zarki mengangguk dan setuju, mengatakan bahwa dia akan pergi, jadi dia memanggil beberapa adiknya, membawa roti dan pancake, dan mengambil beberapa botol air mineral dan bergegas keluar. Aku berjalan keluar dari pintu, dan memang benar bahwa adik Zarki tidak terlihat di bar. Pada saat ini, seorang pria parubaya mengenakan jas dan wajah frustasi mendatangiku. Dia terlihat ingin berbicara denganku tapi ditahannya. Alex berkata, "Paman, apa yang kamu lakukan di sini?" Wajah pria parubaya itu mengkerut, dengan canggung aku berkata, "Aku manajer bar ini. Melihatmu berbicara dengan Zarki berbicara, sepertinya kalian memiliki hubungan yang baik, jadi aku ingin datang ke sini." Aku melirik ke sekeliling dan menggelengkan kepala. Zarki dan bawahannya benar-benar agak sombong. Bahkan jika dia menutupi bar, dia tidak bisa selalu makan dan minum tanpa biaya, atau bahkan membuka pintu di sore hari. Jika ini adalah tamu pertama, sulit untuk menghindari ketakutan dari kelompok Zarki. Siapa yang berani melanjutkan belanja? Seiring waktu, bar tidak memiliki keuntungan, bos tidak bisa mendapatkan uang, Zarki juga tidak dapat menerima biaya perlindungan, dan akhirnya semua berhenti bekerja sama. Menurutku, walaupun kami sangat bersimpati padamu, tapi ini adalah urusan Zarki. Kami hanya berada dalam hubungan yang kooperatif, dan kami tidak akan memintanya untuk melakukan sesuatu. Namun, jika kami hanya memberitahukannya, aku rasa tidak apa-apa. Petik 2. Tidak, bukan ini maksudnya. Wajah manajer itu berubah. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Sejujurnya, meskipun aku adalah manajer dari bar ini, bosnya adalah pamannya Zarki, yang baru disebutkan adik itu adalah maksud dari itu." Wajah pria parubaya itu memerah ketika dia berbicara. Dia sepertinya punya kebiasaan jika tidak terima mungkin langsung siap berkelahi denganku. Aku terdiam beberapa saat. Aku memegang dahiku dan bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Sebenarnya, aku bukan orang luar. Aku adalah pelayan rumah tangga Zarki. Karena Zarki datang ke Shanghai, aku diutuskan untuk bekerja sebagai manajer selama beberapa tahun. Pada awalnya, kami berteman baik satu sama lain. Tapi tak disangka bahwa Zarki dan aku terasing karena peristiwa masa lalu. Sejak saat itu, ia menyerah pada jalan yang benar dan memilih untuk jalan sesat, yaitu dunia hitam. Aku khawatir sepanjang waktu. Jika suatu hari dia ditangkap oleh polisi, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada pamannya? Bukan hanya aku, tetapi Alex dan Wenny juga terkejut. Menurutku jika pemilik bar ini adalah orang normal, bagaimana mungkin membiarkan Zarki dan bawahannya bertingkah sewenang-wenang? Pada awalnya, aku pikir itu karena Zarki terlalu kuat dan bos tidak berani berbicara. Tak disangka ternyata mereka satu kambing. Melihat mata kami yang terkejut, pria parubaya itu juga sedikit malu dan batuk, jadi aku datang ke sini hanya untuk meminta bantuan saja. Membantu apa? Setelah aku selesai berbicara, aku memandangnya untuk mendengar apa lagi yang belum dia katakan. Bantu aku dan pamannya untuk menegur Zarki. Mengikuti jalan pasukan bawah tanah bukanlah jalan yang benar. Sekarang masih mending, organisasi fraternal yang dibangun Zarki masih belum terlibat dalam perjudian dan kegiatan ilegal dan kriminal lainnya, dan telah berkembang ke tingkat seperti itu. Tapi siapa yang dapat menjamin masa depan? Jika suatu hari, semuanya benar-benar akan berkembang menjadi raja pasukan bawah tanah Shanghai, ia dapat memastikan bahwa ia dan orang-orang di sekitarnya tidak menyentuh, siapa yang bisa menjamin bahwa semua orang di bawah tangannya tidak akan menyentuh? Apa yang dikatakan orang setengah baya itu sederhana, tetapi sebenarnya bermakna. Ini sama dengan semua perusahaan. Ketika perusahaan masih kecil, kamu melakukan sesuatu yang sangat sederhana, karena perusahaan berskala kecil dan setiap orang bersatu hati. Tetapi ketika perusahaan secara bertahap memperluas skalanya, sampai batas tertentu, hati semua orang tidak akan tetap pada tingkat yang sama. Perusahaan dan bisnis aja seperti ini.
Bagaimana bisa orang pasukan bawah tanah memperhatikan garis dasar itu? Aku mengangguk dan berkata, oke, kita akan bicara dengan Zarki. Terima kasih banyak. Hari ini, kalian bersantai di bar. Semua tidak dikenakan biaya. Pria parubaya itu membungkuk pada kami dan kemudian tersenyum. Aku baru ingin berbicara, Weni sudah berbicara duluan, tidak perlu lagi, hari ini kita di sini hanya menunggu hasil dari Zarki. Karena dia sudah tahu, waktu sudah tidak awal lagi kita pamit dulu. Apa yang terjadi pada saat itu memiliki dampak besar pada bar. Kamu harus menyelesaikannya, manajer. Kami akan pergi dulu. Petik 2. Aku bertanya-tanya bahwa tangan Weni yang berminyak dan dingin telah meraih lenganku dan berjalan menuju pintu. Ketika aku keluar, aku berseru bahwa Weni benar-benar pantas menjadi wanita seusia itu yang bisa menjadi manajer umum perusahaan Ventura. Dia tidak dapat berbicara dengan ketat atau memberi orang sedikit ruang. Tidak ada alasan untuk membantah. Pada saat yang sama, aku juga bertanya-tanya, Weni, mengapa kamu begitu buru-buru keluar? Wajah Weni memerah. Tidak menarikmu keluar, menunggumu bertemu gadis-gadis lain. Aku punya banyak pesaing, dan satu lagi, jangan marah. Aku batuk canggung. Pada saat ini, aku ingat file yang aku temukan di kantor polisi. Alasan mengapa Zarki datang ke bar ini adalah karena ada gadis yang sangat cantik di bar ini yang sering minum di sini. Itu saja. Diperkirakan Weni baru saja menemukan beberapa petunjuk, yang membuatnya tergesa-gesa menarikku keluar. Tetapi bagiku, aku bingung dengan hal-hal ini sekarang. Dari mana punya waktu untuk memperhatikan gadis-gadis lainnya?